Hari ini kita bakal bicara yang ringan-ringan aja yang bisa ngebantu kalian ngenalin diri kalian sendiri. So, seperti yang aku janjian di video aku sebelumnya tentang payudara, di sana aku bilang aku bakal bahas tentang bentuk-bentuk payudara. Why? Because banyak dari kalian tuh yang bingung, sering bertanya-tanya kayak, Kak, payudaraku tuh kendor, gimana cara ngencenginnya ya? Atau, Kak, kok payudaraku gede sebelah, normal nggak sih? From all these questions, yang perlu kalian tahu adalah bahwa payudara itu punya berbagai macam bentuk. Jadi aku nggak pengen kalian kayak salah mengira bahwa, aduh, payudara gue kendor. Padahal aslinya, oh, it's normal to have such shape. Normal untuk memiliki bentuk yang seperti itu. So, kita nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas tentang bentuk-bentuk payudara. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong buat subscribe dulu ke channel Claire Case. Klik ya. Udah? Makasih. Untuk bentuk payudara ada berapa macam sih? Yang pertama, bentuk round atau bentuk bulat. Ini bentuk payudara yang literally bulat, full, round dari atas sampai bawah. Maksudnya dari sisi atas sampai sisi bawah. Seringkali dikira oplas karena saking bagusnya ya bentuknya, saking bulat dan indah gitu. Kayak Katy Perry gitu. Kayak gue tau aja payudara Katy Perry kayak gimana. Untuk payudara jenis ini, basically pakai bra jenis apapun tuh cocok karena bentuknya udah bagus, udah firm. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memilih bra adalah ukuran lingkar dada dan cup payudara. Jadi, untuk cara mengukur lingkar dada, aku udah pernah jelasin di video aku sebelumnya tentang fakta kesehatan seputar payudara. Intinya kalian sisakan 2 jari di depan, wait, let me take a bra. Gini, intinya kalian sisakan 2 jari secara vertikal gini di depan bra kalian. Kayak gini. Nah, kalau masih ada jarak, berarti itu oke, pas. Kalau enggak, berarti itu terlalu sempit buat kalian. Dan gak cuma lingkar dada, tapi juga cupnya. Jadi cupnya tuh harus yang bisa menampung semua, biar nggak tumpeh-tumpeh gitu loh. Biar payudaranya nggak keluar-keluar. Why? Because kan gak enak banget ya dilihat kalau lagi pakai t-shirt yang fit press body. Tapi ininya kayak glembreng-glembreng ke samping gitu kan. Nggak seksi sih menurut aku, itu malah kayak, duh, harusnya bisa cari ukuran cup BH yang lebih cocok, lebih pas. Udah gitu kalau terlalu ketat kan jadi nggak bisa nafas ya, istilahnya aliran sirkulasi darahnya di situ nggak terlalu bagus. Untuk fakta kesehatan seputar payudara lainnya, aku udah bahas di video ini, jadi buat kalian yang masih kepo dan belum nonton, silahkan klik ya abis ini. Oke, cus! Abis video ini abis. Kedua, yaitu tipe east-west. East-west, ini tuh istilahnya payudara yang kayak berantem gitu loh. Jadi satu putingnya tuh di ujung kiri, ngadep ke kiri gitu, kalau yang satu di kanan. Jadi kayak tolak-menolak gitu lah istilahnya, toket berantem gitu. Bra yang cocok untuk tipe payudara kayak gini adalah t-shirt bra. Here is the picture of a t-shirt bra. T-shirt bra itu bra yang seamless, tipis, halus, dan gak ngecap. Jadi istilahnya kalau kita pakai t-shirt, kita pakai kaos, itu tuh nggak kelihatan nyeplak gitu, nggak kelihatan garis-garis branya. That's why namanya t-shirt bra. Bisa padded, bisa dikasih pad, bisa enggak, tergantung dari ukuran payudara kalian. Pad itu yang kayak gini. Kayak gini. Tap, ditempel kayak gitu. Balik coy. Balik. Oh ya, kayak gini. Ditempel gini. Dipakai biar kayak padded. Yang ketiga yaitu side set breasts. Ini tuh gabungan antara round dan east-west. Ada jeda di antaranya. Jadi antara kedua payudara itu ada gap. Dia full di bawah, dia berisi. Cuman emang agak berantem gitu loh, tolak menolak. Tapi nggak separah east-west karena dia masih ada bagian fullnya di bawah seperti round. Nah, bra yang cocok untuk tipe payudara ini adalah plunge bra. Plunge bra, aku punya contohnya itu kayak gini. Nih. Jadi dia itu tujuannya untuk menyatukan payudara yang tolak-menolak itu tadi supaya ke tengah. Nih, makanya dia bentuknya kayak gini kan, lebih ke nyatuin gitu, biar kebentuk lekukan atau cleavage di payudara gitu. Sometimes ada yang padded juga, ada yang ada paddingnya supaya lebih naik lagi biar jadi lebih seksi gitu guys. But yeah, overall this is plunge bra. Next yaitu slender. Slender breast itu dia istilahnya ukurannya tuh lebih ke memanjang daripada lebarnya. Jadi panjangnya itu lebih panjang daripada lebarnya. Dia sedikit lebih tipis di bagian atas dan lebih berlekuk ke arah bawah. Jadi bagian bawahnya tuh lebih full gitu. Istilahnya kalau kita mau bilang tuh kayak pepaya mini, tapi nipple-nya atau putingnya tuh masih di depan. Jadi masih ngarah ke depan. Ntar ada bedanya sama yang relaxed boobs. Untuk tipe seperti ini, lagi-lagi yang cocok adalah plunge bra. Nyangkut.
ikut plunge bra. Why? Karena gimana pun slender breasts itu agak susah ngebentuk cleavage atau lekukannya. So kita butuh plunge bra biar kayak bisa ngangkat juga dan bisa ngebentuk cleavage di tengah-tengahnya sini. Sometimes dikasih pad juga bagus supaya bisa lebih nge-push lagi ke atas. Karena kan dia tadi bentuknya panjang gitu ya. Terus ada juga bell shaped. Bell shape berarti bentuknya kayak bell, kayak lonceng. Ini tuh mirip seperti slender kayak yang barusan. Cuman overall secara keseluruhan ukurannya lebih besar dan lebih berisi. Tetap lebih panjang daripada lebar, tapi lebih full aja gitu loh, lebih berisi. Jadi agak lebih kecil di atas, terus turun ke bawah lebih gede. Kayak gitu. Tapi ini versi lebih besarnya daripada slender. Nah, tipe payudara seperti ini cocoknya menggunakan full coverage bra. Ini aku ada contohnya, ini full coverage. Jadi kenapa? Karena tujuannya itu bell shaped, karena dia berat di bawah, besar dan berat di bawah, supaya dia nggak kendor dan nggak makin turun. Karena gravitasi kita harus sangga dia pakai full coverage, supaya bisa lebih ngebentuk dada kalian. Apalagi kalau yang payudaranya gede. Jadi jangan kalian tuh pakai half cup atau 3/4 cup, 3/4 cup yang kayak gini. Ini kan half cup ya, atau enggak ini 3/4 cup deh. Jadi dia tuh kayak nggak bener-bener nutupin semuanya gitu loh. Kenapa? Karena ukuran yang besar itu tadi. Jadi jangan sampai dia tuh tumpe-tumpe gitu keluar-keluar. Karena kalau kita pakai baju juga jadinya nggak bagus kan kelihatannya. Kayak, duh, nggak ada BH yang ukurannya lebih pas tuh mbak. Yang keenam yaitu relaxed breast. Jadi ini tuh bentuknya lebih kecil di bagian bawah daripada di atasnya, dan putingnya itu ada di ngadep ke bawah gitu. Bisa dibedain ya sama yang slender tadi. Kalau slender kan emang bentuknya panjang, lebih full di bawah, tapi nipple-nya ke arah depan. Nah, kalau yang relaxed ini nipple-nya tuh ke arah bawah. Kalau yang seperti ini cocoknya sama pakai plunge bra juga. Plunge-nya untuk ngebentuk cleavage, dan boleh banget ditambahin sama padding di bawahnya karena bagian bawah lebih kecil, jadi ditambah padding biar lebih nyangga, biar lebih untuk nambah volume bawahnya. Next yaitu asymmetris breast. Jadi ini buat kalian-kalian yang mikir, loh kok payudara kanan sama kiri aku beda ya bentuknya, ada yang lebih besar, tapi yang bener-bener beda banget gitu loh ukurannya. Nah itu juga ada, kalian gak usah khawatir. Selain ukurannya, bisa juga bentuknya kanan dan kiri itu beda. So misal yang kanan lebih ke slender, yang kiri lebih ke bell shaped misal, itu juga bisa dibilang asymmetris. Untuk tipe payudara ini kalian literally bisa pakai bra jenis apapun selama dia ada removable padding. Nih kayak contohnya ini lucu banget nih BH-nya. Jadi ini tuh kemarin aku baru beli gitu. Lihat deh kayak gini, dan ini tuh ada tali-talinya. Mana ya tali-talinya? Ini segini. Terus ini talinya disambungin gitu. So kalau dari belakang jadi kayak gini. Jadi bagian belakangnya tuh nanti kalian ngeliatnya kayak gini gitu loh stripes-nya. Lucu aja buat model ya. Nah, ini ada paddingnya. Kalau ini padding yang langsung. Tapi kalau buat asymmetris breast, aku saranin kalian tuh pakai yang paddingnya itu bisa dikeluar masukin. Nih kayak misal kayak gini. Kan ada tempat tuh. Nah itu kalian bisa masukin insertable padding. Jadi bisa dimasukin gitu dan bisa dikeluarin. Kenapa? Tujuannya buat payudara yang lebih kecil kalian masukin paddingnya, dan buat payudara yang lebih gede itu dikeluarin aja paddingnya. Jadi kan dengan kayak gitu bisa tampak lebih simetris dan lebih ngisi di bagian yang memang perlu diisi, dan cukup untuk di bagian yang udah lebih besar. Terus yang terakhir yaitu teardrop. Jadi ini bentuk seperti bentuk tetesan air. Kalian kebayangkan ya bentuk tetesan air kayak gimana? Shoot gitu. Kalau ada yang namanya payudara ideal, maka inilah bentuk yang disebut dengan ideal. Jadi bentuknya tuh pas gitu, kayak seksi gitu loh. Abang rindu dah. Payudara yang full tapi sedikit lebih besar di daerah bawah, dan nipple-nya pointing ke depan juga. Mostly bentukan implan payudara yang paling diminati tuh ya ini, karena sangat-sangat natural. Teardrops. Kalau kalian punya bentuk payudara seperti ini kalian beruntung banget karena kalian cocok pakai bra jenis apapun. Mau sports bra, mau di push ataupun enggak, mau di plunge ataupun enggak. Untuk bra-bra yang lain sifatnya occasional, jadi tergantung kegiatan kalian. Misal kalian lagi olahraga, ya pakailah sports bra. Biar nahan lebih kenceng, kenapa? Supaya nggak sakit kalau lagi lari, biar nggak boing-boing gitu kan. Ini kan misal kalian tuh pakai baju yang jenisnya tuh kemben atau gimana, dan nggak mau ada talinya di sini, bisa pakai yang jenis model kayak gini nih, ini lucu banget. Ntar aku kasih tahu aku belinya di mana. Yang tadi talinya di belakang tuh loh. Tergantung jenis baju dan menyesuaikan dengan jenis baju juga. Kenapa sih emang kita harus pakai bra yang sesuai? Ya supaya memperbaiki estetika dan memperbaiki postur juga dong. Bayangin kalau kalian pakai cup yang terlalu kecil, itu jadinya nggak nyangga dan postur kalian pun jadi jelek karena berat ke bawah gitu kan. Sedangkan kalau disangga dengan benar akan jadi lebih baik buat postur kalian, lebih tegak juga jadinya. Biar nggak pada penasaran nanya ke aku, sekalian aku kasih tahu aja nih
kan kadang nggak sempet ya nge-mall untuk cari-cari BH kayak gini, so aku belanja online. Ya biasalah, kalian kayak apa-apa pasti belanja online juga kan, kayak kalian pesen di tempat aku, Skin Iris juga kalian belanja online. Nah, ini dari semua BH tadi tuh aku tunjukin aja yang ini, yang lucu banget ini, yang strapless ini, sama this pink one yang flange bra, itu aku beli online juga, dan ini tuh free ongkir, enak banget. Makasih ya guys udah nonton ini. Like dan subscribe ya. Jadi guys, apapun bentuk payudara kalian, gak usah sedih kalau misal nggak seideal teardrop juga, karena kan bisa diakalin nih dengan memilih bentuk bra yang tepat untuk memperbaiki estetika dan postur tubuh kita. Jangan lupa ukuran cup dan lingkar dadanya juga ya. Oke guys, so sekian dulu video kita hari ini mengenai bentuk payudara. Aku percaya this video bermanfaat dan useful buat kalian semua. Seperti biasa, jangan lupa buat like ya, like video ini, komen pendapat dan pertanyaan kalian di bawah, subscribe dan share linknya ke teman-teman kalian.